Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat maghrib yang saya cintai dan saya muliakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita masih pada bab yang kelima, yaitu bab tentang dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Satu bab yang menjelaskan tentang kewajiban mendakwahkan tauhid, dan bahwasannya itu adalah amalan yang sangat agung, pahalanya sangat besar. Kita menyampaikan dan kita mengajarkan tauhid dan melarang kesyirikan kepada orang lain, bahkan bisa menjadi pahala yang tidak terputus, yang akan terus mengalir walaupun kita sudah berpisah dengan kehidupan dunia ini. Karena itulah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Kita akan memasuki insyaallah dalil yang ketiga atau dalil yang terakhir di dalam bab ini. Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala berkata, walahuma an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad. Beliau adalah Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid Al-Ansari Al-Khazraji As-Sa'idi, salah seorang sahabat yang terkenal, wafat pada tahun 88 Hijriah. Ketika itu umur beliau sudah 100 tahun lebih. Jadi beliau adalah seorang sahabat yang cukup lama hidup sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Beliau meriwayatkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar adalah peperangan yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah melawan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang melakukan pengkhianatan terhadap kaum muslimin. Berkali-kali mereka melakukan pengkhianatan kepada kaum muslimin. Pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk memerangi mereka di sebuah benteng yang disebut benteng Khaybar, sebuah benteng yang sangat kokoh, benteng yang sangat kuat, dan perlu waktu yang cukup lama bagi kaum muslimin untuk bisa memenangkan pertempuran ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Sungguh benar-benar bendera kepemimpinan perang ini akan aku serahkan kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, serta dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaftahillahu ala yadayhi, Allah akan memenangkan pertempuran melalui kepemimpinannya. Fabatan nasu yadukuna lailatahum, maka orang-orang tidur pada malam tersebut dalam keadaan
sebelumnya mereka terlibat dalam satu pembicaraan. Sebenarnya seperti disebut di bagian bawah, yadukun ay yakhudun. Mereka terlibat dalam satu pembicaraan penting di malam tersebut. Jadi hampir-hampir mereka enggak bisa tidur karena mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan berita gembira. Namun yang menjadi bahan diskusi mereka adalah ayyuhum yu'taha. Kira-kira siapa yang akan diberikan bendera kepemimpinan perang tersebut? Jadi masing-masing berharap. Falamma asbahu, maka tatkala masuk waktu pagi, ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yarju ayyutaha. Mereka bersegera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang berharap dialah yang diserahkan kepemimpinan perang tersebut. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba bersabda, "Aina Ali ibn Abi Thalibin?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Faqila huwa yashtaki ainai. Maka dikatakan beliau lagi sakit kedua matanya. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi. Maka mereka mengutus orang untuk menjemput beliau, maka beliau pun didatangkan. Fa basaqa fi ainaihi wa da'a lahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah kepada dua matanya dan mendoakannya. Fabara'a ka'an lam yakun bihi waja'un. Maka tiba-tiba beliau sembuh seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Fa'atahu rayata. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan bendera kepemimpinan perang tersebut kepada beliau. Wa qala, seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, unfudh ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Majulah secara perlahan sampai engkau tiba di halaman benteng mereka. Thumma du'uhum ilal Islam. Kemudian ajak mereka masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Dan kabarkan kepada mereka apa yang diwajibkan atas mereka berupa hak Allah di dalam Islam. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Maka demi Allah, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui engkau, maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian, inilah dalil yang terakhir, yang ketiga di dalam bab dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Di dalam hadis ini banyak sekali pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita petik. Insyaallah taala kita sebutkan di antaranya yang paling terpenting. Pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini, di dalam hadis ini terdapat penetapan sifat cinta bagi Allah. Cinta dari dua sisi. Annallaha yuhibbu wa yuhab. Bahwasannya Allah dicintai dan Allah mencintai. Allah mencintai dan dicintai. Walaupun sifat cinta itu juga ada pada makhluk, akan tetapi tentu berbeda antara sifat cinta Allah dan sifat cinta pada makhluk. Karena Allah telah menegaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satupun atau tidak ada apapun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi walaupun namanya sama, nama dari sifat itu sama, tapi hakikatnya berbeda. Cinta Allah tentu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu hadis ini juga menunjukkan kepada kita, wajib bagi kita mencintai Allah dan Rasulnya. Bahkan kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding siapapun juga. InsyaAllah ta'ala nanti akan datang bab khusus yang berbicara tentang cinta kepada Allah
karena ini adalah satu bentuk ibadah yang sangat agung. Jadi kita yakini ini adalah sifat Allah yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, tidak sama sedikit pun dengan sifat makhluk. Kemudian dalam hadis ini juga ada pelajaran, yaitu hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar seorang nabi. Dari mana kita ketahui? Karena Rasulullah SAW mengabarkan tentang berita gaib, tentang apa yang akan terjadi di masa depan, dan benar-benar terjadi. Rasulullah SAW sudah memastikan besok kita akan menang melawan orang-orang Yahudi, dan ternyata menang. Tercatat dalam sejarah kaum muslimin mampu memenangkan pertempuran melawan orang-orang Yahudi Khaybar. Iya. Dan itu adalah ilmu gaib yang tidak mungkin diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mewahyukan. Sebagaimana firman Allah, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin." Allah yang Maha mengetahui perkara gaib, maka tidak ada seorang pun yang Allah beritahukan perkara gaib tersebut kecuali yang telah Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Maka dari sini dapat kita pahami beliau sallallahu alaihi wasallam benar-benar adalah seorang nabi. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib, kemudian meniup kepadanya, meludah di matanya, lalu mendoakan, lalu sembuh saat itu juga. Di situ juga terdapat tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau memastikan yang akan memimpin adalah Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana beliau sudah mengetahui Ali bin Abi Thalib adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan itu ilmu gaib di sisi Allah. Kita enggak bisa memastikan seseorang itu pasti dicintai oleh Allah. Namun dari segi secara umum boleh kita mengatakan Allah mencintai kaum mukminin. Tetapi kita enggak bisa memastikan orang per orang apakah Allah benar-benar mencintainya atau tidak. Karena itu adalah ilmu gaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberitahukan oleh Allah melalui wahyu bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang Allah cintai. Kemudian pelajaran lainnya, hadis ini menunjukkan semangat para sahabat, semangat dalam kebaikan, semangat di dalam berjihad, dan semangat di dalam mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun mati syahid yang dimaksudkan di sini adalah mati syahid dalam jihad yang syar'i. Karena jihad itu ibadah. Ibadah harus sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada orang-orang yang melakukan aksi-aksi teror, mereka mengatasnamakan jihad. Mereka tidak memenuhi syarat-syarat jihad. Sebagaimana insyaallah di dalam hadis ini ada adab-adab berjihad diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mereka penuhi. Tetapi mereka juga orang-orang yang termasuk getol, mengatakan amalan ini bid'ah, amalan itu bid'ah. Padahal jihad mereka adalah jihad juga yang bid'ah, karena tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana amal soleh yang lain, demikian pula jihad. Bukan hanya niat yang benar, tetapi harus disertai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sejumlah adab-adab di dalam berjihad. Insyaallah akan kita sebutkan nanti. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Majulah engkau secara perlahan sampai engkau tiba di benteng mereka." Perhatikan jamaah sekalian, inilah adab berjihad. Disuruh maju secara perlahan sampai tiba di benteng mereka. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin pertama kali apabila bertemu musuh? Apakah langsung dibunuh, dibasmi? Tidak, jemaah sekalian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Tsumma du'uhum ilal Islam." Kemudian ajak mereka masuk Islam. Inilah sebenarnya tujuan jihad, untuk menebarkan rahmat, untuk mengajak orang masuk surga, untuk mendapatkan rahmat Allah yang hakiki.
masuk Islam dan masuk surga, bukan mengirim orang ke neraka, tetapi mengajak orang masuk surga. Inilah jihad. Bedakan dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku-ngaku berjihad hari ini. Ketemu orang kafir langsung melempar bom. Bahkan dia tidak peduli yang mati mau kafir mau muslim, dia tidak peduli. Tidak ada usahanya untuk mengajak mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jauh berbeda cara mereka berjihad dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian mengajak kepada Islam, apa maksudnya? Mengajak mentauhidkan Allah. Karena mereka adalah orang-orang kafir. Karena mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi disinilah pentingnya mendakwahkan Islam. Mendakwahkan Islam artinya mendakwahkan tauhid. Oleh karena itu, masuk Islam adalah dengan mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan kalimat ini jemaah sekalian tidak akan sah kecuali dengan 4 syarat. Yang pertama, orang yang mengucapkannya tahu artinya terlebih dahulu. Kalau dia enggak tahu, percuma dia ucapkan. Dia tidak bisa dihukumi sebagai seorang muslim kalau dia enggak paham hakikat la ilaha illallah. Yang kedua, harus dia ucapkan. Kalau dia mampu mengucapkan, kecuali kalau dia bisu. Kalau dia mampu mengucapkan, baru sah Islamnya kalau dia ucapkan. Itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian yang ketiga, dia yakini kebenarannya. Kalau dia masih ragu, masih setengah-setengah, maka tidak sah Islamnya. Kemudian yang keempat, dia amalkan makna dan kandungannya, yaitu dia murnikan ibadahnya hanya kepada Allah yang satu saja, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Barulah dianggap sah Islamnya. Ya, barulah dianggap Islamnya itu benar. Jadi inilah pentingnya mendakwahkan kepada tauhid. Kemudian setelah seseorang itu masuk Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, kabarkan kepada mereka kalau mereka sudah mau masuk Islam, kabarkan kepada mereka hak-hak Allah yang harus mereka tunaikan di dalam Islam. Dan pada hadis sebelumnya telah kita sebutkan, setelah seseorang masuk Islam, yang pertama diberitahukan kepadanya adalah salat. Ini hak Allah terbesar setelah tauhid. Kemudian setelah salat, kabarkan, ajarkan kepada mereka kewajiban berzakat. Kemudian jemaah sekalian, mari kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita betapa agungnya pahala berdakwah apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang menjadi sebab orang lain mengetahui kebaikan. Apabila orang lain mengetahui kebaikan karena usaha kita, maka pahalanya sungguh sangat besar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersumpah terlebih dahulu, "Fa wallahi, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang karena engkau, karena usahamu, karena perantaraan kamu yang berdakwah kepadanya, maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Apa maksud hadis ini jamaah sekalian? Kata Imam Nawawi rahimahullah, maksudnya di sini adalah penggambaran harta yang tidak ternilai. Bukan maknanya betul-betul lebih baik daripada onta merah, bukan. Bahkan pahala berdakwah itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Hanya saja Nabi SAW ketika itu berbicara dengan orang-orang Arab. Dan orang-orang Arab di masa itu adalah mereka senang sekali dengan onta merah. Orang Arab di masa itu, mungkin juga sampai hari ini, onta merah itu adalah harta yang tidak ternilai. Ya. Ada, saya dengarkan cerita orang Arab yang punya onta merah sampai hari ini, ditawar berapapun dia nggak mau jual. Diberi nilai berapapun dia tidak mau jual karena begitu berharga bagi mereka. Jadi Nabi SAW sekedar mendekatkan makna, tetapi yang beliau maksudkan di sini adalah
pahala berdakwah itu lebih baik daripada seluruh harta dunia. Meskipun harta dunia itu yang paling mahal, yang paling berharga. Artinya, kalau disatukan seluruh harta dunia menjadi nilai yang sangat besar sekali, maka pahala berdakwah itu lebih besar. Kenapa jamaah sekalian? Karena pahala berdakwah balasannya surga. Balasannya nikmat di surga. Dan nikmat di surga, nikmat yang sangat besar, segala kenikmatan dunia tidak ada nilainya sedikit pun apabila dibandingkan dengan nikmat di surga. Jadi Masya Allah, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita demi untuk memotivasi kita agar rajin berdakwah. Namun jemaah sekalian, sudah kita bahas sebelumnya, dakwah yang dimaksudkan di sini bukan sembarang dakwah, melainkan dakwah yang dibangun di atas dasar ilmu dan ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian di dalam hadis ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tema dakwah yang pertama yang harus disampaikan. Seperti hadis sebelumnya, harus disampaikan secara bertahap. Yang pertama disampaikan terkait tauhid terlebih dahulu. Kalau dia sudah mentauhidkan Allah, baru kemudian kita ajarkan kewajiban-kewajiban yang lain. Oleh karena itu, dari sini dapat kita pahami juga tauhid adalah kewajiban yang terbesar, sehingga kita ajarkan tauhid pertama sekali. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah terkandung pada hadis ini keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya Allah menakdirkan sesuai dengan kehendaknya. Apabila Allah menghendaki maka pasti terjadi, walaupun kita tidak menghendaki. Apabila Allah tidak menghendaki, maka tidak mungkin terjadi walaupun kita menghendaki. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dikatakan kepada beliau, "Masya Allah wa syi'ta," sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang berkata demikian, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah kamu hendak menjadikan aku tandingan bagi Allah? Bal masyaallahu wahda. Bahkan sesuai dengan kehendak Allah yang satu saja. Jadi kehendak makhluk tidak berpengaruh sedikit pun pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan hadis ini jamaah sekalian. Sahabat di sini berharap mereka yang menjadi perang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjanjikan pasti menang. Dan semua datang. Orang yang tidak berharap dan beliau tidak datang, malah lagi sakit, justru beliau yang dianugerahkan nikmat yang besar ini. Siapa beliau? Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka ulama mengatakan di sini terkandung keimanan terhadap takdir Allah. Yang tidak datang, yang tidak berharap, justru dia yang terpilih, yang dianugerahkan nikmat yang besar ini. Siapa beliau? Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka ulama mengatakan di sini terkandung keimanan terhadap takdir Allah. Yang tidak datang, yang tidak berharap, justru dia yang terpilih. Jadi jemaah sekalian, kita apabila beriman dengan takdir Allah, maka apabila kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita idam-idamkan, kita enggak akan terlalu kecewa. Kita tidak akan terlalu bersedih. Karena kita beriman, semua itu sudah merupakan ketetapan Allah. Demikian pula, apabila ada sesuatu yang luput dari kita, ada sesuatu yang hilang dari kita, maka kita tidak akan terlalu kecewa, tidak terlalu bersedih, apalagi sampai goncang, apalagi sampai bunuh diri. Iya. Jadi, inilah pentingnya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan kepada kita, para sahabat itu tidak bersifat hasad. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan di mana Ali, maka mereka segera mengutus seseorang untuk menjemput Ali bin Abi Thalib, padahal mereka sudah tahu Ali lagi sakit. Tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan sebuah kehormatan baginya, maka para sahabat mengutus orang-orang untuk menjemput beliau. Tidak seperti tuduhan orang-orang Syiah bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membenci Ali bin Abi Thalib.
Mereka adalah kaum yang memang senang berdusta. Para sahabat adalah orang-orang yang paling mencintai Ahlul Bait, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu maupun anak keturunannya. Iya. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini sama sekali tidak menunjukkan kepada kita boleh berambisi menjadi pejabat atau menjadi pemimpin. Tidak boleh jemaah sekalian. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tas'alil imarah." Jangan kamu meminta jabatan. Fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Karena kamu kalau dapatkan jabatan tanpa meminta, kamu akan ditolong. Wa in u'titaha an ghairi mas'alatin wukilta ilaika. Tapi kalau kamu dapatkan jabatan dengan meminta-minta, maka kamu tidak akan ditolong. Jamaah sekalian, sekarang bukan meminta-minta lagi, mengemis dari masyarakat. Minta dipilih menjadi pejabat, menjadi pemimpin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, "Innakum satahrisuna 'alal imamah wa satakunu nadama yaumal qiyamah." Kalian akan rakus terhadap jabatan, padahal itu adalah penyesalan pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengabarkan seorang hakim, seorang pemimpin yang berlaku adil, ternyata di akhirat kelak hisabnya juga panjang. Sampai-sampai dia berkeinginan, andai saja saya tidak menjadi pemimpin ketika di dunia. Padahal dia adil, tapi dia rasakan hisabnya berat, apalagi pemimpin yang zalim. Ya. Tapi jamaah sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di malam itu, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Umar bin Khattab, "Ma ahbabtul imarata illa yawma idzin." Saya tidak pernah menginginkan jabatan kecuali di hari itu. Kecuali di hari itu. Artinya jemaah sekalian, ini pengecualian. Kenapa? Karena Nabi SAW telah mengabarkan dua hal penting. Satu, orangnya dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang gak ingin? Ya. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan dia pasti menang. Artinya kepemimpinannya pasti sukses. Maka para sahabat pun semuanya berharap dialah yang menjadi pemimpin, karena sudah dipastikan dia sukses. Jadi ini hanyalah pengecualian. Pada asalnya berharap menjadi pemimpin, berambisi menjadi pejabat, apalagi sampai meminta, mengejar, apalagi sampai berlaku curang, maka ini semuanya tercela di dalam syariat. Iya. Jamaah sekalian, di dalam hadis ini masih banyak sekali pelajaran yang berharga. Mungkin kita tambahkan satu lagi. Para ulama menyebutkan perang Khaybar ini termasuk perang yang berat. Kaum muslimin mengepung Khaybar itu dalam waktu yang cukup lama, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin. Maka para ulama menyebutkan di sini ada pelajaran bagi kita, bahwa para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang Allah cintai, juga kadang-kadang mendapati dalam hidup mereka kesusahan-kesusahan. Ini peperangan Khaybar ini termasuk peperangan yang sangat sulit dimenangkan oleh para sahabat, sampai tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira ini. Setelah sebelumnya mereka mengepung berhari-hari, belum juga berhasil memenangkan pertempuran, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya. Ini menunjukkan kepada kita pertolongan Allah Subhanahu wa taala didapatkan harus dengan adanya usaha dari kita. Iya. Jamaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khairan atas materinya. Ingin saya tanyakan itu Ustaz, terkait pahala orang yang berdakwah itu lebih baik daripada unta merah tadi. Apakah di sini hanya dikhususkan bagi pelaku dakwanya sendiri, atau siapapun yang terlibat di situ itu termasuk bagian dari yang hadis yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jazakallahu khairan. Ya. Waalaikumsalam. Wa jazakallahu khair. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Apakah yang mendapatkan pahala berdakwah hanya orang yang menyampaikan atau orang-orang yang ikut membantunya? Jawabannya adalah semua yang ikut membantu juga mendapatkan pahala yang sama. Semua yang ikut membantu juga mendapatkan pahala yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Barang siapa yang menyiapkan perlengkapan berperang orang yang berjihad di jalan Allah, maka dia telah ikut berperang. Jadi sama pahalanya. Orang yang membantu dan orang yang beramal pahalanya sama. Oleh karena itu, ketika Jibril datang kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti di dalam hadis Jibril, bisa dilihat pada hadis Arba'in yang kedua, Jibril bertanya tentang Islam, iman dan ihsan, kemudian tanda-tanda kiamat. Setelah malaikat Jibril pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza Jibril atakum yuallimukum dinakum." Tadi adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Padahal siapa yang mengajar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Jibril yang menjadi sebab, karena beliau yang bertanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, maka Nabi SAW mengatakan sebenarnya dia yang mengajar. Jadi orang yang menjadi sebab satu kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama. Iya. Jadi misalkan di satu majelis ilmu kita ajak orang untuk hadir, maka kita dapat pahala yang sama dengan ustadz atau dai yang menyampaikan. Demikian pula kita sebarkan pengumuman ta'lim di masjid-masjid. Setiap orang yang datang karena jasa kita menyebarkannya, maka kita pun mendapatkan pahala yang sama dengan ustadz yang menyampaikan. Jadi semua yang turut terlibat membantu satu kebaikan, dia pun akan mendapatkan pahala yang sama. Iya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan bahwa haknya Allah itu yang kedua adalah sholat. Tapi kalau kita merujuk di dalam Al-Quran, bahasan tentang sholat itu sendiri sedikit sekali oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan lebih banyak tentang harta daripada tentang sholat itu sendiri. Apa ibrah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang dalam Al-Quran itu, khususnya membahas tentang solat dan tentang harta? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama, sebagaimana telah kita pahami, satu perkara yang disepakati para ulama, bahkan seluruh kaum muslimin, rukun Islam itu ada 5, ya kan? Setelah syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian salat. Jadi dari sini saja sudah dapat kita pahami bahwa salat adalah kewajiban yang kedua yang terpenting setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula beberapa ayat dan hadis menunjukkan hal tersebut, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tunaz zakah." Jadi Allah sebutkan 3 amalan ini juga. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah hanya kepada Allah, dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya, hunafa.
wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Hunafa itu artinya berpaling dari kesyirikan. Jadi masih tauhid. Kemudian setelah itu, dan hendaklah mereka menegakkan salat serta menunaikan zakat. Iya. Jadi berdasarkan dalil-dalil ini, kemudian para ulama menyimpulkan salat adalah kewajiban yang terbesar setelah seseorang masuk Islam. Iya. Jadi banyak sekali dalil yang menunjukkan hal tersebut. Terlebih lagi kita mengetahui peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak ada satu amalan pun yang Allah berikan langsung kepada Rasulullah SAW kecuali salat. Ini menunjukkan luar biasa kedudukan salat 5 waktu. Iya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, fenomena di zaman ini sebagian mubalik itu membuat tarif. Buat tarif untuk ceramahnya gitu. Yang kedua, bagaimana dakwah yang kita sampaikan itu salah, ya kan? Apakah pahalanya itu sama dengan kesalahannya itu gitu loh. Maksudnya kalau dia berdakwah kan mendapat pahala tadi kan Ustaz ya, pahala yang utama gitu. Apa kesalahannya juga akan kesalahan berat gitu Ustaz. Terima kasih. Baik. Pertama, tentunya sangat tidak patut apabila seorang berdakwah itu kemudian dia mengharapkan balasan dari manusia. Sebab dakwah itu ibadah. Ibadah itu mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi sampai pasang tarif. Ya. Dia mengharapkan saja dibayar, digaji, maka itu sudah tidak patut. Sebab berdakwah itu adalah ibadah yang harusnya diharapkan balasan dari Allah semata-mata. Seperti yang sudah kita bahas, pilar utama dalam dakwah pertama sekali adalah ikhlas. Pertama sekali adalah ikhlas demi mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia diberi tanpa dia mengharap, tanpa dia menentukan tarif, maka tidak apa-apa dia terima. Itu tidak mengurangi keikhlasan. Ya. Namun kalau dia mengharap diberikan, apalagi sampai pasang tarif, ini dapat mengurangi keikhlasannya. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau ternyata yang dia sampaikan juga salah? Ya. Sudah tarifnya mahal, yang disampaikan salah lagi. Ya. Kalau dia sengaja menyampaikan yang salah, dia sudah tahu apa yang dia sampaikan tidak berdasarkan dalil, tidak dari Al-Quran, tidak sunnah Nabi SAW, maka dialah yang disebut dengan dai penyesat umat. Bukan mengajak umat ke surga, tetapi menjerumuskan ke neraka. Dan Rasulullah SAW sudah mengingatkan, man da'a ila dhalalatin kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Jadi bukannya dapat pahala yang mengalir, tapi dosa yang terus mengalir. Kecuali kalau dia sudah berusaha mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah, dan mungkin dia tidak sengaja menyampaikan yang salah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkannya. Itu pun dia harus ralat. Kalau dia kemudian sadar, kemudian dia ketahui ternyata yang saya sampaikan dulu salah, wajib baginya untuk meralat. Wajib baginya untuk meralat dan menjelaskan bahwa apa yang saya sampaikan dulu itu salah. Ternyata misalkan hadisnya lemah, atau ternyata tidak ada dalilnya sama sekali. Saya pikir ada dalilnya dahulu. Jadi harus diralat kalau dia ketahui, dia sadar bahwa itu adalah salah. Waktu sudah habis ya?
Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.